Pemirsa, langsung saja kita praktekkan ya bagaimana proses pembuatan mol ini. Ini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya ya. Jadi untuk membuat mol ini bahan-bahannya bisa kita kategorikan menjadi 3. Pertama ya sumber dari bakteri. Dalam hal ini saya menggunakan ragi tape ya. Ini ragi tape. Kemudian bahan selanjutnya yaitu kategori glukosa atau gula. Gula ini nanti fungsinya di dalam larutan itu untuk makanannya bakteri. Jadi kalau gula itu untuk memberi makanan yang langsung dikonsumsi. Dalam hal ini saya menggunakan kulit buah ya. Ini kulit buah pisang ya. Buahnya kita makan. Nah, ini kulitnya kita manfaatkan. Kulit pepaya ya, maaf ya. Ini kulit pepaya. Kemudian kulit pisang. Nah, ini kulit pisang. Ini juga begitu, buahnya kita makan, kulit pisangnya ini kita manfaatkan untuk bahan mol. Kemudian bahan selanjutnya yaitu nasi bekas ya. Nasi bekas ini termasuk kategorinya karbohidrat ya. Jadi yang kita gunakan nasi yang sudah tidak kita makan atau nasi kemarin ya. Nah, ini karbohidrat ini memberi makan kepada bakteri ya, dalam waktu yang lebih lama ya, dalam arti tidak langsung. Lalu bagaimana proses pembuatannya? Ini langsung kita praktekkan. Ini kita potong-potong dulu ya kulit buahnya, kulit pepaya. Nah, ini kita potong. Kita potong-potong supaya nanti proses menumbuknya lebih mudah ya. Kita kombinasi ini ya, saya percepat ya, memotongnya harus cepat ini ya. Ini kulit pepaya kita potong-potong menjadi bagian yang kecil. Nah, kulit pepaya lagi ya. Nah, ini banyak mengandung glukosa atau gula. Semua ini bahannya dari sampah. Kemudian nasi bekas ya, ini nasi yang sudah keras atau sudah tidak bisa kita makan itu. Nah, kita pakai saja untuk pembuatan mol. Kita tambahi ya. Nah, kulit pisangnya kita tambahi. Kemudian ini, nah ini ragi kita masukkan ya. Jadi tidak ada ukuran ya seberapa komposisi. Ini semuanya merupakan perkiraan. Lalu kita tumbuk ya. Nah, kita tumbuk supaya nanti menjadi halus ya, lebih halus. Kalau lebih halus nanti bakterinya lebih cepat ya untuk mengkonsumsinya, sehingga bakterinya nanti berkembang biak lebih cepat.
lebih cepat juga lebih banyak ya. Nah, karena tujuannya kan untuk memperbanyak bakteri. Nah, kita tumbuk sampai halus ya. Nah, ini sudah halus ya. Jadi bahan-bahan karbohidrat, glukosa, dan juga sumber bakteri sudah tercampur halus. Nah, kemudian kita akan masukkan ke dalam air ya. Nah, ini air sudah saya siapkan di dalam toples ya, langsung aja dimasukkan. Nah, ini bahannya sampah semua ya, kecuali ragi ya. Kalau ragi kan kita beli. Nah, sudah kita aduk ya. Ya keruh ya, memang ya, namanya juga campuran air ya dan material sampah. Kemudian sudah selesai, kita tutup ya. Nah, ini kita diamkan selama 7 hari. Nanti akan menjadi mol. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, nanti apa yang terjadi setelah 7 hari? Nah, ini yang sudah jadi ya. Nah, ini awalnya dari toples, kemudian saya masukkan ke dalam botol ini. Nah, ini mol yang sudah 7 hari jadi. Nah, ini sudah siap pakai. Ini isinya mikroorganisme lokal, bisa kita manfaatkan untuk starter komposter, juga sebagai pupuk ya, pupuk untuk ini bisa untuk memupuk tanaman. Lalu di samping untuk starter, kalau kita sudah mempraktekkan membuat komposter, kemudian kita ingin mempercepat ya, misalnya sampah organik di lingkungan kita kok banyak sekali. Nah, berarti proses pembuatan komposter butuh dipercepat. Maka dari itu kita menyiapkan mol ini. Jadi kalau biasanya membuat kompos itu butuh waktu 6 minggu, nah, dengan ditambahkan mol ini bisa lebih cepat ya, 3 minggu sudah jadi kompos. Jadi proses pembuatan kompos di dalam komposter lebih cepat dan banyak sampah-sampah organik di lingkungan kita yang cepat diproses penguraiannya. Nah, ini saya berada di dekatnya komposter, langsung kita praktekkan ya. Ini dimasukkan ke dalam komposter. Nah, ini sebenarnya tidak membutuhkan mol, tapi kalau ingin mempercepat waktu penguraian, kita siramkan mol ini. Nah, nanti kalau ini berkurang, itu bisa ditambahkan air lagi. Kemudian kita juga
bisa untuk pupuk tanaman. Ini pupuk organik ini tidak berbahaya kalaupun kena tanaman, malah ini menyuburkan, tidak ada efek samping maksud saya. Nah, baik pemirsa yang dirahmati Allah, saya kira cukup ya ini uraian dari saya tentang proses pembuatan mall ini. Selamat mencoba. Terima kasih segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.